Dan saya sampaikan mungkin bukan saja di dunia Islam, tapi juga di dalam dinamika kehidupan manusia. Cuman kebetulan kita membahas dalam konteks keislaman. Saudara Abdul Muthalib pada pagi ini akan menyampaikan dua tema ini di hadapan kita semua. Dan pastinya Pak Sahdino, Arjung, Tuti Wahyuni, Indasari, dan Muhammad Farid Wajidi setelah ini diminta untuk aktif untuk berdialog di ruang virtual ini. Silakan Saudara Abdul Muthalib. Baik, mohon maaf sebelumnya eh, ada yang bisa bantu share layar ya? Laptop saya tidak bisa masuk ini. Sudah tershare di sini, Oh iya, sudah masuk. tampak di ruang. Sudah Oh iya, tershare, sudah tershare. baik. Mungkin langsung saya mulai. Eh, Materi pada kali ini ya ini membahas tentang Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah atau biasa disebut dengan aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Jadi seperti lanjut slide-nya, slide kedua. Uh, Rumusan masalah yang kita bahas pada kali ini yakni tentang sejarah, pemikiran, dan beberapa tokoh yang termasuk dalam pencetus dari kedua aliran ini. Lanjut. Uh, Baik, aliran Qadariyah adalah aliran yang berasal dari bahasa Arab. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yakni qadar, yang berarti kemampuan dan kekuatan. Nama Qadariyah juga berasal dari pengertian bahwa manusia itu mempunyai kudrah atau kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa atau tunduk, tetapi mereka itu memiliki kudrah atau kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kebebasan sendiri. Lalu kemudian asal-usul dari aliran Qadariyah ini muncul pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yakni tokoh pertama yang menjadi pencetus pertama kali dikenal sebagai yang membawa ajaran ini, yakni Ma'bad al-Jauhani di Basrah dan Al-Ghailan ad-Damaski di Damaskus, yang merupakan murid dari Ma'bad al-Jauhani itu sendiri. Jadi pandangan ini muncul sebagai reaksi ya, terhadap kelompok Jabariyah yang meyakini bahwa semua perbuatan manusia itu telah ditentukan oleh takdir Allah dan manusia tidak memiliki kebebasan untuk berkehendak. Lanjut. Nah, pokok-pokok dari aliran Qadariyah itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka itu meyakini kebebasan mutlak terhadap kepada manusia. Yang pertama, manusia itu bebas berkehendak, ya seperti yang saya katakan tadi, setiap perbuatan manusia berasal dari kehendak dan usahanya sendiri, bukan semata dengan kehendak Allah. Yang kedua, kehendak Allah. Allah bersifat maha adil. Jadi di sini diyakini penganut aliran Qadariyah itu meyakini bahwa jika Allah maha adil, berarti Allah itu tidak akan menghukum ya manusia atas perbuatan yang bukan hasil dari kehendaknya sendiri. Nah, yang ketiga, itu ada tanggung jawab moral. Nah, tanggung jawab moral itu manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal baik dan buruknya di akhirat. Seperti yang tercantum kepada di surah Al-Mudassir ya yang menjadi salah satu landasan dari aliran Qadariyah itu sendiri, ini menyatakan yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kemudian
Yang keempat, penolakan terhadap konsep takdir mutlak. Yakni menurut Qadari, Allah memang menciptakan manusia beserta dengan kemampuannya. Tetapi manusia itu sendirilah yang mengaktualkan perbuatan baik dan buruknya. Antara lain di sini dimaksud adalah kebebasan untuk berbuat. Lanjut. Nah, kemudian lanjut kepada aliran yang kedua, yakni aliran Jabariyah. Jabariyah adalah salah satu bentuk pemikiran yang berkembang pada masa Daulah Umayyah. Ya, berarti ini satu zaman dengan aliran Qadariyah itu sendiri. Lalu kemudian Jabariyah ini berasal dari kata bahasa Arab, yakni jabar, yang artinya adalah memaksa. Dalam arti lain ialah diharuskan melakukan sesuatu. Jadi aliran Jabariyah ini bertolak belakang dengan aliran Qadariyah. Karena jika aliran Qadariyah itu mengatakan bahwa manusia itu memiliki kehendak mutlak atau kebebasan berperilaku, Jabariyah itu sebaliknya. Di sini manusia tidak memiliki kehendak mutlak, tetapi mereka itu sudah ditentukan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, asal-usul dari aliran Jabariyah itu sendiri. Latar belakang munculnya aliran ini itu merupakan sebagai reaksi terhadap aliran Qadariyah yang sangat menekankan kebebasan manusia, yang tidak mempercayai adanya takdir atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan dari setiap manusia. Lalu kemudian tokoh pelopor pertama yang aliran Jabariyah ini adalah disebut Al-Ja'ad bin Dirham. Lalu pemikiran ini dituangkan kepada muridnya, yakni Jaham bin Safwan di Khurasan. Lanjut. Kemudian lanjut kepada ini kayaknya sudah masuk di ya. Pokok ajaran Jabariyah. Nah, di sini Jabariyah itu terbagi menjadi dua. Ada Jabariyah murni dan ada aliran Jabariyah moderat. Nah, aliran Jabariyah murni ini adalah aliran Jabariyah yang masih berpegang teguh terhadap konsep awal. Jadi aliran Jabariyah murni ini meyakini bahwa tidak ada kehendak mutlak manusia, tapi hanya ditentukan oleh pada atau takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan aliran moderat ini, Jabariyah moderat. Aliran Jabariyah moderat itu lebih ke pemikiran yang lebih lunak. Maksudnya di sini adalah aliran Jabariyah moderat itu meyakini bahwa beberapa hal berpendapat bahwa meskipun kekuasaan Allah itu bersifat mutlak, tetapi manusia itu tetap memiliki perbuatan dan tanggung jawab atas tindakannya. Dan mereka mengakui bahwa manusia itu dapat berbuat tetapi dalam batas kehendak dan izin Allah itu sendiri. Mungkin bisa dilanjut. Nah, pokok ajaran aliran Jabariyah. Nah, di sini saya maksud adalah pokok ajaran aliran Jabariyah murni ya. Bukan karena beberapa aliran Jabariyah ini terbagi menjadi dua, yakni aliran Jabariyah murni dan moderat. Moderat ini lebih lunak dan lebih netral. Nah, di sini pokok aliran Jabariyah itu saya bagi menjadi 6. Ya. Yang pertama, segala sesuatu tentukan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menurut aliran Jabariyah, semua yang terjadi di alam semesta, termasuk perbuatan manusia, adalah takdir Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak dan izinnya.
Dan yang kedua itu manusia tidak memiliki kehendak bebas atau ikhtiar. Ya. Manusia itu dianggap tidak berdaya dan tidak memiliki pilihan dalam melakukan perbuatan. Semua tindakan manusia itu ditentukan dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda mati yang digerakkan oleh kekuatan luar. Yang ketiga, keadilan Allah tidak diukur dengan akal manusia. Jadi di sini aliran Jabariyah berpendapat bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah adalah adil. Meskipun secara rasional itu mungkin tampak tidak adil karena mereka anggap keadilan Allah itu bersifat mutlak dan tidak bisa diukur oleh akal manusia. Yang keempat, tidak ada tanggung jawab moral manusia atas perbuatannya. Karena manusia tidak memiliki kehendak sendiri, maka ia tidak bisa dipuji atau disalahkan atas perbuatannya. Yang kelima, berkaitan dengan tauhid atau keesaan Allah secara mutlak. Jabariyah itu menekankan konsep tauhid secara ekstrim. Ya. Hanya Allah yang benar-benar berkuasa dan berbuat. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki daya termasuk manusia. Dan yang terakhir adalah penolakan terhadap konsep usaha atau kas. Berbeda dengan pandangan aliran Asy'ariyah atau aliran-aliran yang lain yang memperkenalkan konsep kas usaha, yaitu usaha manusia dalam batas kehendak Allah, Jabariyah ini menolak gagasan tersebut. Dia menegaskan bahwa manusia itu sama sekali tidak memiliki peran dan tindakannya terhadap dirinya sendiri. Lanjut. Ya, sebagai kesimpulan bahwa aliran Qadariyah itu dan aliran Jabariyah merupakan dua aliran teologi Islam yang muncul sebagai respon terhadap perdebatan tentang takdir dan kebebasan kehendak manusia. Aliran Qadariyah itu menekankan kebebasan manusia dalam menentukan perbuatannya. Manusia dianggap memiliki kemampuan dan kehendak bebas atau ikhtiar untuk berbuat baik maupun buruk. Lalu yang kedua, sedangkan aliran Jabariyah itu berpandangan bahwa segala perbuatan manusia itu sepenuhnya ditentukan oleh kehendak Allah. Manusia tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan ataupun kehendak dalam melakukan sesuatu karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada forum. Mungkin ada yang menanggapi ataupun bertanya. Sekian. Makasih Abdul Muthalib. Sekarang mari kita berdiskusi, memperbincangkan dua paham ya, dua paham teologi ini. Jadi Qadariyah dan Jabariyah itu adalah paham, dia bukan aliran. Paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Kenapa saya katakan paham? Karena seperti saya katakan tadi, dia adalah bawaan, aplikasi bawaan di dalam diri manusia. Dia bukan instalan. Ya, kalau handphone itu kan ada install, ada bawaan, ada yang diinstal belakangan, ada yang sudah bawaan. Bawaan itu nggak bisa dirubah-rubah lagi, sudah ada secara naturalnya. Nah, setiap kita ini punya dua dimensi itu. Entah orang beragama, tidak beragama, pasti punya dua dimensi ini. Dimensi yang satu menyatakan bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan. Dia terikat dengan hukum alamnya. Nah, di sini tentu hukum Tuhan. Yang kedua, manusia punya kebebasan. Manusialah yang menentukan dan mengendalikan hukum alam. Mau kemana dia, tergantung kepada manusia. Baik, saya minta Saudari Indah Dewi untuk memulainya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ini kan judulnya aliran Jabariyah, tadi ada poin kedua. Nah, pertanyaanku, mengapa
apa yang menyebabkan munculnya ini aliran Jabariyah di eh, apa apa yang menyebabkan munculnya aliran Jabariyah pada saat ini? Itu saja. Iya, Pak. Iya, Prof. Oke, nanti di berikutnya saya akan muter lagi. Tuti Wahyuni. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sebelumnya saya memaparkan kembali apa yang telah dijelaskan tadi bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa aliran Qadariyah merupakan aliran yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan penuh untuk menentukan perbuatannya. Jadi menurut mereka, manusia adalah pencipta bagi perbuatannya sendiri, bukan Allah. Kemudian lanjut pertanyaan saya ialah, jika manusia bebas memilih untuk mengubah dirinya secara radikal, misalnya lewat teknologi, apakah bisa dikatakan bahwa pandangan Qadariyah telah menyalahi kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan? Jadi ada beberapa contoh yang mungkin bisa saya sebutkan, seperti apa yang terjadi di negara bahwa mereka telah menciptakan implan implan otak, yaitu tujuannya untuk meningkatkan memori atau konektivitas pada manusia. Kemudian ada juga prostetik atau cyborg. Jadi prostetik atau cyborg ini ialah tujuannya untuk menggabungkan beberapa mesin ke dalam tubuh manusia. Kemudian ada yang paling lebih mencengangkan, yaitu penciptaan yang bernama cryonics. Jadi cryonics ini merupakan sebuah proses pembekuan tubuh manusia setelah kematian. Jadi proses ini dilakukan oleh di sebuah negara, sebut saja di Amerika Serikat, dengan harapan bisa dihidupkan kembali. Jadi dalam artian lainnya menunda kematian. Itu saja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi cryonic itu, nanti saya jelaskan ya. Cryonic itu adalah effort manusia untuk memperpanjang umur dengan cara pembekuan diri. Tapi nanti saya jelaskan itu. Oke, satu lagi Arjun. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan itu terkait ajaran utama aliran Qadariyah. Mana tadi saya dengar ada 4. Yang pertama, manusia bebas berkehendak. Kemudian yang kedua, adilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tanggung jawab moral manusia. Dan yang keempat, tentang penolakan terhadap konsep takdir mutlak. Sempat tadi dijelaskan oleh Saudara Abdul Muthalib bagaimana makna daripada keempat ajaran utama Qadariyah itu. Jadi pertanyaan saya, dari keempat ajaran utama Qadariyah tersebut, eh, manakah di antara keempat tersebut yang masih selaras dengan hukum ajaran Islam itu sendiri? Terima kasih. Saya Baik, terima kasih banyak Arjun, ya, Tuti dan Indah Sari Dewi. Nanti di kesempatan berikutnya Pak Muhammad Farid Wajdi. Silakan Abdul Muthalib untuk merespon apa yang sudah disampaikan beberapa teman tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan kepada dari teman-teman. Pertama mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tuti Wahyuni.
Baik, pertanyaannya di sini, apakah manusia itu upaya manusia yang apa tadi pertanyaan bisa upaya manusia seperti menggunakan teknologi itu untuk mengubah dirinya, menunda kematian, atau hal mungkin bisa memperpanjang waktu dengan contohnya bisa pembekuan yang tadi dijelaskan oleh saudari dan tambahan dari Prof. Itu menyalahi paham dari Qadariyah itu sendiri. Jadi di sini kita kembali lagi kepada pokok ajaran dari paham Qadariyah itu sendiri. Jadi di sini ada 4 pokok ajaran. Yang pertama ada salah satunya yaitu manusia itu bebas berkehendak. Jadi ketika manusia itu menciptakan sesuatu, menciptakan yang berkaitan, entahkah itu berkaitan dengan teknologi atau apapun, itu secara tidak langsung tidak menyalahi paham dari Qadariyah itu sendiri. Karena kenapa? Kembali lagi kepada pokok ajarannya paham Qadariyah, yaitu manusia itu bebas berkehendak terhadap dirinya sendiri. Namun kebebasan itu juga dapat digunakan tanpa batas atau moral atau melampaui hakikat kemanusiaan. Itu misalnya mengubah fitrah atau esensi manusia hingga meniadakan makna ciptaan Tuhan. Itu maka titik ini dapat dikatakan bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan. Jadi menurut saya ketika ada upaya seperti memperpanjang umur, ya itu sebenarnya tidak menyalahi paham dari Qadariyah itu sendiri. Karena kenapa? Itu adalah termasuk usaha atau kehendak manusia yang diciptakan dari akal manusia itu sendiri. Ya, mungkin saya lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Indah Sari Dewi. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Jabariyah itu muncul ya? Mohon maaf. Jadi seperti yang dijelaskan di makalah tadi, bahwa Jabariyah itu muncul sebagai respon terhadap aliran-aliran yang mengedepankan takdir atau terlalu mengedepankan takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya hak atau kehendak dari manusia itu sendiri. Jadi Qadariyah itu muncul sebagai respon dari aliran-aliran tersebut. Itu membantah bahwa manusia itu juga punya kehendak, manusia itu juga punya kebebasan untuk menentukan takdir mereka. Seperti yang tercantum di PPT tadi, bahwa yang pokok ajaran dari Qadariyah itu manusia bebas berkehendak, Allah itu adil. Jadi kalau Allah itu adil, berarti Allah itu tidak akan menghukum manusia atas kehendaknya sendiri atau atas yang bukan dari kehendak manusia itu sendiri. Kemudian tanggung jawab moral dan penolakan terhadap konsep takdir mutlak. Lalu pertanyaan selanjutnya, Saudara Arjun Marenden, apakah ada dari pokok ajaran Qadariyah itu yang masih selaras dengan hukum Islam saat ini? Menurut saya ada, yakni di poin ketiga, yakni tanggung jawab moral manusia.
manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal baik dan buruknya di akhirat. Nah, di sini selaras dengan ayat Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya tidak hafal, itu pada Quran surah Al-Mudassir mengatakan bahwa tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa di dalam ajaran atau pokok-pokok ajaran Qadariyah itu ada juga ajaran-ajaran yang masih selaras dengan hukum Islam pada saat ini, yakni berkaitan dengan tanggung jawab atau pertanggungjawaban manusia di hari kemudian. Mungkin itu saja, Prof. Saya kembalikan ke forum. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih banyak. Saya kasih kesempatan Pak Arju aja di. Ya, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. Saudara Abdul Muthalib, ini dua aliran yang saling bertentangan, Qadiriyah dan Jabariyah. Di satu sisi mengatakan bahwa segala sesuatunya ditentukan oleh kehendak atau ikhtiar manusia itu sendiri. Kemudian di sisi lain bahwa mengatakan bahwa kehendak manusia itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya tanyakan, mempertanyakan aspek historisnya ini, Prof. Apakah munculnya Qadariyah dan Jabariyah ini karena masih satu zaman munculnya? Apakah Qadariyah dan Jabariyah ini murni karena perdebatan teologis, ataukah sebenarnya berakar pada kepentingan politik dan legitimasi kekuasaan pada masa dinasti Umayyah? Demikian, Prof. Demikian Pak Abdul Muthalib. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Wajidi. Silakan Pak Abdul Talib. Baik. Seperti yang saya jelaskan di makalah tadi bahwa sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Pak Farid. Seperti yang dijelaskan tadi di makalah bahwa aliran Qadariyah itu muncul yakni sebagai respon terhadap aliran-aliran yang mengedepankan kehendak, yang terlalu mengedepankan kehendak takdir atau qada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qadariyah itu muncul paham Qadariyah ini sebagai perlawanan bahwa ternyata manusia itu juga punya kehendaknya sendiri, bukan cuman tidak di aliran paham Qadariyah itu hadir sebagai respon terhadap aliran-aliran yang terlalu mengedepankan takdir dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kehendak dari manusia itu sendiri. Jadi Qadariyah ini muncul untuk menentang hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa manusia itu mempunyai kehendaknya tersendiri. Jadi manusia itu diciptakan tidak untuk ditakdirkan di satu tempat. Mereka itu mempunyai pilihan, dia akan menempati posisi ini atau posisi ini. Lalu kemudian sama halnya dengan paham Jabariyah itu sendiri. Paham Jabariyah itu muncul sebagai respon dari paham Qadariyah ini. Jadi yang muncul pertama yaitu Qadariyah, lalu Jabariyah muncul untuk merespon dari paham Qadariyah ini. Nah,
jika paham Qadaria mengatakan bahwa mengatakan bahwa manusia itu memiliki kehendak mutlak atas takdirnya sendiri. Nah, paham Jabariyah itu malah kebalikannya, mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa berkehendak. Manusia itu tidak punya kehendak atas dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan takdir dari manusia itu sendiri. Jadi menurut apa yang referensi-referensi yang saya dapatkan, tidak ada alasan-alasan seperti alasan politik atau semacamnya yang melatar belakangi munculnya paham-paham kedua paham ini. Mungkin saja Prof, saya kembalikan ke forum. Baik, terima kasih banyak ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, hampir di setiap minggu itu ada agenda perkawinan ya. Dan itu saya kira dimaklumi lah. Kita membagi waktu sedemikian rupa, meskipun kadang saya rasakan sangat terpepet dengan waktu-waktu berikutnya setelah saya menyelesaikan studi pada pagi ini. Tapi kita harus tetap berupaya memaksimalkan kesempatan ini untuk bersama-sama di sini belajar, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan dan seterusnya. Di kajian ini, saya ingin kembali menegaskan bahwa Qadariyah dan Jabariyah itu adalah faham. Dia nggak disebut sebagai aliran. Nanti aliran itu baru diistilahkan kepada Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Syiah, Mazhab Ahmadiyah, dan seterusnya. Tetapi khusus untuk Qadariyah dan Jabariyah, orang sering mengistilahkan dengan paham saja. Ada orang berpaham Jabariyah, ada orang berpaham Qadariyah. Tentu dua-duanya memiliki alasan masing-masing. Keduanya memiliki argumentasi, baik argumentasi logik atau akli, atau argumentasi normatif atau wahyu. Keduanya berjalan dalam kelindahan kehidupan manusia di alam semesta ini, di dunia ini. Bahkan di dalam rumah tangga kita juga, boleh jadi ada yang berorientasi ke Jabariyah, ada yang berorientasi ke Qadariyah. Setiap orang memiliki segmen dan passion yang berbeda-beda dalam menganut paham ini. Mari kita bahas paham yang pertama. Paham Jabariyah. Paham yang menyatakan bahwa manusia itu dipaksa tunduk dengan ketetapan Tuhan. Itu paham Jabariyah. Paham ini memiliki basis dasar, ya, dasar epistemologis yang kokoh. Tentu dalam perspektif mereka, bahwa Tuhan itu maha berkuasa mutlak. Itu keywordnya. Dasar pemahamannya yang kemudian terjabar ke dalam berbagai macam bentuk pemahaman tadi berawal dari konsep kemahamutlakan kekuasaan Tuhan. Ketika manusia berkuasa, apalagi dia mencipta, maka segala sesuatu berada di genggamannya. Segala sesuatu berada di dalam kekuasaannya.
Ini bisa nggak orangnya kelihatan sih? Saya kadang kalau ngomong gini, orangnya nggak ada tuh kayak seperti apa gitu. Khawatirnya nggak ada orangnya gitu. Apakah karena tidak ada jaringan sehingga tidak ada gambarnya? Clear, Prof. Ya, yang penting ada orang. Bapak boleh saja menghadap kemana, boleh saja, terserah. Sambil kerja juga boleh, tapi ada orangnya gitu. Ada, coba Titi Wahyuni. Artinya saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu, bisa saja nggak ada wajah Bapak, tapi jangan salahkan saya kalau nanti Bapak Ibu tidak memiliki nilai maksimal, gitu aja. Jadi boleh sambil bekerja boleh, tapi saya melihat orangnya gitu. Coba Arjung, Iya, Prof. silakan. Masa saya kelihatan orangnya baru Anda tidak kelihatan orangnya? Kan agak agak lucu gitu kalau kalau saya mengajar. Iya, Prof. Ya, Maaf, Prof. Saya lupa nggak ganti apa- ini. nggak apa-apa, Anda pakai ya. Saya masih toleransi ada dosen yang tidak mengizinkan pakaian pakaian oblong, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada wajahnya aja sudah cukup bagi saya. Backgroundnya maksud saya, Prof. Iya, nggak apa-apa. Backgroundnya. Background Mekah, background rekturnya ONM juga nggak apa-apa. Terserah aja. Nggak ada Karena masalah. pakai laptop sepupu ini tadi. Tri Wahyuni, ya. Ya, Mas Hari kan di bandara ini. Ya, iya kan? Iya, iya, Prof. Ya nggak apa-apa sambil kerja nggak apa-apa. Enggak, Prof, enggak. Kerja Ya, lagi. kecuali sedang nyetir mobil baru saya izinkan. Nyetir mobil boleh lah tutup. Tapi kalau hanya bekerja biasa dibuka. Karena pasti saudara asumsi kita sebagai pengajar itu orangnya ada nggak gitu. Kalau orangnya nggak ada ngapain saya ngomong? Ya. Tidak dua ya. Coba Ajung ditutup dulu. Oke, saya lanjutkan. Jadi Ini saudara-saudara, pukul 11. di dalam pandangan Jabariyah, segala sesuatu di luar Tuhan itu adalah makhluk. Dan segala apapun yang terjadi itu adalah ketetapan Tuhan. Sekarang saya bertanya, Tuti sedang di mana? Sedang di mana berada itu? Oh, tidak terdengar kali ya. Abdul Muthalib sedang di mana? Di Majene, Prof. Di rumah. Di rumah. Iya. Oke. Ketika Anda sedang di rumah itu karena kehendakmu atau karena kehendak Tuhan? Karena kehendakmu atau ketetapan Tuhan? Mana jawabannya? Kalau menurut saya, Prof, eh, karena takdir Tuhan juga, Prof, sama kehendak manusia. Gabungan ya. Berarti Anda tidak bisa memilih salah satunya. Ya, takdir Tuhan. Lalu Indah Sari Dewi sekarang bekerja di bandara itu karena kemauanmu atau Tuhan menetapkan itu ya Indah? Karena kemauan. Karena kemauan ya. Karena kemauan. Oke. Sahdina tinggal di mana? Lahir di mana Sahdina? Saya lahir di Ujung Pandang, Prof. Makassar. Anda lahir di ujung pandang itu karena kemauanmu atau karena kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan, Prof. Jadi kenapa beda-beda jawabannya ini? Si Indah tadi kerja katanya karena kehendaknya di bandara. Sedangkan Sahdina karena Tuhan yang mengatur Anda hidup di situ. Bukan karena keinginan Sahdino sendiri.
Oke, itulah yang terjadi pada diri manusia, pemahamannya. Pemahamannya seperti itu. Nah, sekarang kita fokus ke yang pertama tadi, ke Jabariyah tadi. Bahwa pemahaman Jabariyah menekankan tentang kemahamutlakan, kemahakuasa mutlakan Tuhan. Seperti saya punya ballpoint. Ballpoint ini milik saya, mutlak milik saya, tidak berutang kepada siapapun saya beli ini. Maka saya tempatkan pulpen ini dimanapun, itu terserah kepada saya. Saya rusak pulpen ini, juga terserah saya. Karena ini milik saya. Kalau Pak Sahdino suatu hari membuat kursi dari kayu, Anda cat kursinya dengan baik, cantik kelihatannya. Sekarang saya tanya Sahdino. Kursi itu milik Sahdino, benar ya? Benar, Prof. Anda yang membuat, Iya, Prof. Anda yang mengecat juga. Pertanyaan saya, kalau kursi itu ada tempatkan di kamar mandi, boleh nggak? Nggak boleh, Prof. Kamu yang bikin. Kamu yang bikin. Terserah kamu kan? Kamu tempatkan di depan di kamar tamu, bisa. Di kamar tamu bisa, Prof. Atau kemudian kamu bakar itu juga kursi, boleh nggak? Bisa, Prof. Bisa. Kenapa? Karena itu adalah milik Allah. Maha berkuasa mutlak atas segala sesuatu di alam semesta, termasuk manusia. Karena dia yang menguasai dan dia menciptakan, maka dia punya hak apapun atas segenap kejadian yang ada di alam semesta ini. Jadi semua alam semesta, termasuk manusia ini hanya menjalani saja ketetapan-ketetapan Tuhan itu. Itu kata Jabariyah, bukan kata saya. Kata Jabariyah. Begitulah pandangan Jabariyah. Jadi kalau Anda lulus, karena Allah memang mau luluskan. Ada orang yang tidak belajar, lulus ujian PNS. Ada orang sudah kiri kanan kursus kemana-mana. Belajar CAT apa segala, tidak lulus. Karena Allah tidak meluluskan. Itu kata Jabariyah. Ya, kata Jabariyah. Karena Allah sudah menetapkan garisnya bahwa Anda bukan berada di jalur PNS, tapi Anda berada di jalur air navigasi di bandara. Anda jalur pesantren IMIM untuk Pak Muhammad Fajri. Itu sudah ketetapan Tuhan. Kita ini hanya jalani dengan ikhlas. Seperti air yang mengalir. Jangan ditantang air mengalir. Kalau ditentang air mengalir, kita akan tersingkir, terbawa oleh arus. Maka yang paling enak ikuti irama. Alir kemana? Seperti jerami, alur jerami, alur jeram. Kalau kita menantang alur jeram itu, maka payah. Seperti itulah ketika manusia tidak mengikhlaskan ketetapan yang Allah tetapkan kepadanya. Hidupnya, kata Jabariyah, sesak dengan problematika. Karena dia selalu tidak ridho atas ketetapan Tuhan. Padahal dalam hidup ini, ketetapan Tuhan itu mutlak. Kita hanya menjalani seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Seperti para artis yang mengikuti alur skenario yang dibuat oleh sutradara. Jadi kita hanya mengikuti saja. Kita ingin menjadi pemeran protagonis. Tapi kata sutradara tidak, peran kamu antagonis. Ya, kita jalur ikuti. Kita ingin hidup ini banyak uang. Itulah yang keinginan yang diinginkan. Tapi ternyata
Nah, kita nggak bisa seperti itu. Ya nikmati saja peran itu. Sebagaimana seorang seorang aktor menjalani perannya. Entah itu sebagai orang yang saya katakan tadi antagonis, padahal dia sebenarnya bukan tipe antagonis, tapi dia mengikuti peran dan lakon yang diberikan oleh sutradara. Tuhan Sang Maha Sutradara. Kita ini hanya menjalankan apa yang telah Allah tetapkan. Itu menurut Mu'tazilah. Baik. Saya masuk ke Qadariyah. Qadariyah sebuah paham yang berbasis keadilan. Jadi dia memahami bahwa Allah itu sangat maha adil. Kemahaadilannya mengalahkan kemahamutlakannya. Meskipun Allah itu bisa saja membakar orang yang beribadah, beramal saleh, boleh. Kalau Allah menghendaki, bisa saja karena dia maha mutlak. Tetapi keadilannya mengalahkan kemutlakannya. Maka orang yang berbuat baik harus ke surga. Orang yang berbuat jahat harus ke neraka. Itu keadilan. Dan paham Qadariyah berbasis semacam ini. Karena orientasi teologisnya adalah homosentris. Berorientasi kepada manusia. Bagi mereka, Allah itu hanya menciptakan, setelah menciptakan alam semesta dan manusia ini, dia ciptakan dua hal pokok. Yang pertama adalah wahyu, dia turunkan wahyu sebagai pemandu manusia. Navigator manusia untuk berada di jalan yang benar. Bagaimana supaya berada di jalan benar? Allah kasih juga cara untuk memahami kebenaran itu, yaitu akal pikiran. Akal pikiran itu termasuk di situ adalah hati dan sejenisnya. Untuk apa? Untuk memahami agama. Setelah itu Allah dalam pandangan Qadariyah berlepas dari manusia. Jadi ketika manusia melakukan kejahatan, padahal sudah ada aturan Tuhan, maka bukan salah Tuhan, bukan kehendak Allah, bukan ketetapan Allah, tetapi kehendak manusia. Manusia wajib bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Itu pandangan Qadariyah. Di sini manusia punya kehendak bebas. Bahwa manusia pasti mati itu ya. Tapi bahwa manusia bisa memperbaiki kualitas hidup, itu adalah usaha manusia. Itu namanya Qadariyah. Ada ikhtiar meskipun dalam wilayah takdir mubram. Sebutlah semacam kematian. Termasuk kryonik yang sudah dari Tuti tadi sampaikan. Kryonik itu adalah salah satu teknologi di bidang kedokteran yang terinspirasi oleh Al-Quran. Saya ingin tanya Wahyuni dulu. Kan Wahyuni tanya tadi itu. Coba unmute Wahyuni. Di unmute. Anuta. Di unmute buka anunya, audionya. Oh, nggak bisa. Oke, nggak bisa. Nggak apa-apa. Tapi dari Wahyuni tadi ya, tentang kryonik tadi itu. Ya, Prof. Nge-lag HP ku. Oh iya, bisa ada bunyi ya. Oke, Wahyuni. Saya ingin tanya Bu Wahyuni. Kematian itu pasti. Oke. Oke. Enggak. Tapi bisa nggak orang memperpanjang umurnya? 100 tahun, Kalau 200 tahun, bisa nggak? umur
Ya, Kalau dalam kodrat manusia sudah jelas bahwa umur itu sudah ditetapkan sebelum dia lahir. bisa nggak Berarti orang hidup sampai umur 200 itu tahun? kenapa, Prof? Bisa nggak orang hidup sampai 200 tahun? Kalau di zaman Nabi yang dahulu ada sampai 1000 tahun, bahkan melebihi dari 200 tahun. Oke, oke. Tapi di zaman Nabi Muhammad ini sangat kecil sekali kemungkinannya bisa hidup di 200 tahun. Bahkan penelitian pernah mengungkapkan bahwa umur 80 saja sudah cukup kecil. Oke, makasih. Tutup kembali. Tutup kembali, di mute kembali. Oke, makasih. Jadi umur itu bisa didesain menurut Qadariyah ya, bukan Mu'tazilah ini. Yang Anda sebutkan tadi Mu'tazilah, menurut Qadariyah, bukan Jabariyah. Yang Anda sebutkan itu Jabariyah udah tetap. Menurut Qadariyah, umur itu bisa didesain. Artinya ada ikhtiar manusia untuk memperpanjang umurnya. Orang bisa berumur lebih ratusan tahun, seperti misalnya Ashabul Kahfi. Kenapa Ashabul Kahfi itu bisa hidup sampai 360 tahun? Karena Allah mentreatment Ashabul Kahfi dengan kadar suhu yang terukur. Ya, jadi kadar suhu di dalam ruangan goa itu terukur tentu berdasarkan ilmunya Allah, sehingga dengan kadar suhu itu mereka kemudian tertidur dan tidak berubah. Wajahnya sama seperti mereka tertidur asal. Nah, sekarang kenapa kita ini bisa berubah? Karena kita ini tidak memiliki kadar suhu yang terukur. Hari-hari kita hidup di alam terbuka begini, setiap hari menambah tua. Coba kalau ada ikan hari ini diambil oleh Wahyu nih, masukkan ke dalam freezer. 1 tahun kemudian, jangan diambil di freezer itu. Busuk apa tidak? Masih utuh. Masih utuh. Karena suhu yang terukur. Nah, kryonik yang disebutkan tadi itu sebenarnya adalah untuk menganestesia manusia. Manusia itu dibekukan. Tapi dia tidak mati sebenarnya. Hanya dibekukan saja. Dengan kadar takaran suhu tertentu, nanti di tahun 2100 dihidupkan kembali, dihilangkan suhunya, Anda hidup kembali. Jadi misalnya Wahyu ini ikut program Kryonik hari ini tahun 2025, Anda dibekukan. Tapi Anda nggak mati sebenarnya. Anda dibekukan, disimpan di sebuah tempat, nanti Anda bilang saya tahun 2100 baru hidup lagi, baru dilepaskan apa suhunya. Di 2100 Anda bisa hidup lagi. Semua teman-teman sudah hilang. Nggak ada, keluarga juga nggak ada, tinggal Anda sendiri di sini. Ya, tinggal Anda di dunia ini melihat yang nggak tahu keluarga siapa Anda. Tapi itulah yang saat ini dirancang oleh orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Meskipun belum terjadi. Tapi itu proyeksi mereka bisa melakukan, memperpanjang umur manusia. Hanya yang saat ini menjadi perdebatan adalah psikologi manusia ketika dia dihidupkan kembali. Bukan hidupkan ya, disadarkan kembali. Kenapa? Karena semuanya udah berubah. Di saat hari ini Anda tidur, pesawat terbang di atas, HP di tangan. Nanti dibangunkan, disadarkan tahun 2100, Anda nggak lihat pesawat terbang lagi. Anda melihat manusia-manusia terbang dengan bajunya. Ya, tahun 2100 nanti orang nggak usah lagi pergi naik pesawat. Orang bisa terbang dengan pakaiannya, orang bisa terbang secara personal, dan itu semuanya berubah. Dan seterusnya. Nah, ini membuat nanti cultural shock istilahnya. Sehingga orang yang hidup pada saat itu kaget melihat. Jadi orang tidak bisa mendapatkan pengetahuan itu tiba-tiba.
Makanya Tuhan mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku berikan ilmu kepada manusia dengan cara sedikit sedikit. Tidak boleh banyak langsung. Kaget sama dengan air. Kalau Anda mau sehat, jangan langsung minum air 1 ember. Harus minumnya pelan-pelan supaya sehat. Ya. Orang Papua yang sangat tradisional, yang tidak mengerti pakaian dia, hanya pakai koteka itu. Diajak naik pesawat, helikopter, dia pingsan. Karena dia tidak pernah melihat teknologi secanggih itu. Nah, bisa dibayangkan kalau orang menggunakan cryonik, nanti ketika dia hidup dia kaget. Pesawat tuh nggak ada lagi. HP yang ada tenteng-tenteng yang kita banggakan hari itu udah ketinggalan zaman nih, benda-benda antik yang kayak begini, yang lahirnya tahun 2020, 2025. Saat itu hidup Anda tahun 2100, orang nggak pakai HP lagi. Ada teknologi yang tercanggih, yang terbarukan. Nah, itu semuanya adalah pilihan manusia untuk memetakan jalan hidup dan peradabannya. Tuhan tidak mengintervensi apapun dalam kehidupan manusia. Kesalahannya, kebaikannya, semuanya tanggung jawab manusia. Itu kata Qadariyah. Tentu kedua-duanya ini, dalam perspektif teologis, tidak ada yang maksimal benar atau maksimal salah. Itu sebabnya nanti lahirlah aliran teologi untuk menjembatani dua kubu yang berseberangan, untuk menjembatani dua paham yang saling face to face, bertolak belakang. Nah, bahwa tadi dikatakan Pak jadi apakah ada kaitan dengan politik? Ya, segala sesuatu itu lahir pasti tidak terlepas dari faktor geopolitik, kemudian juga sosiokultur, dan sejenisnya. Pasti ada aspek-aspek yang melingkupi di dalam kehidupan setiap pemikiran seseorang. Saya kira itu beberapa tambahan dari saya. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Saya kira cukup sampai di sini. Ya, Prof. Ya, nanti dilanjutkan dengan materi berikutnya. Saya kira cukup ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup ya. Kan saya mau pergi dulu. Ya, mari kita menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.